Nah, kalau saya berbicara tentang perkembangan teknologi ya, kita nggak bisa menyetop. Tahun 2008 saya di Jepang, waktu munculnya smartphone ya, itu saya tahu bahwa telekomunikasi itu berkontribusi untuk memberikan CO2 di dunia walaupun hanya sekitar 2%. Makanya saya nggak mau pakai smartphone ya, nanti berkontribusi memberikan CO2 lebih banyak. Nah, saya nggak pakai smartphone, akhirnya apa? Saya berharap saya bisa turut menghentikan smartphone. Ternyata kawan-kawan saya pakai smartphone semua kecuali saya sendiri. Akhirnya saya nggak ikut grup, nggak ikut macam-macam. Akhirnya pakai juga akhirnya smartphone. Itu bukti bahwa kita nggak bisa menghentikan teknologi. Jadi pilihan kita adalah kita ditinggal atau kita ikut berpartisipasi. Nah, perkembangannya adalah seperti ini ya. Jadi di tahun 80 itu kita memiliki 1G, yaitu analog ya mobile phone system singkatannya, disebut AMPS. Kemudian 2G disebut GSM tahun 90 yang disebut Global System Mobile. Kemudian tahun 2000 kita memiliki 3G ya, disebut CDMA atau Code Division Multiple Access. Kemudian tahun 2010 ya kita memiliki 4G ya, diberi nama Long Term Evolution atau LTE. Kemudian tahun 2020 nanti kita memiliki 5G dan belum diberi nama karena standarnya belum ada ya. Jadi standarnya belum ada. Kalau misalkan ada perusahaan atau orang yang bilang ini adalah 5G ya, saya menduga itu sebenarnya belum 5G ya, tetapi yang dengan kecepatan melebihi atau mencapai atau mendekati 10 gigabit per second ya, mereka kemudian bilang bahwa ini adalah 5G. Jadi 5G memang sebenarnya belum selesai didesain ya, dan baru tahun ini itu baru initial study ya, baru tahun ini. Kemudian nanti September 2018 itu nanti akan keluar yang namanya feature utama dari 5G baru keluar di tahun 2018. Nah, di presentasi hari ini saya akan sampaikan feature itu juga saya tulis probable. Jadi kemungkinan feature di 5G. Kemudian nanti final standarnya itu keluar Oktober 2020. 5G Oktober 2020 itu final. Jadi nanti muncul feature yang kedua, feature tambahan untuk 5G 2020. Makanya di situ kan nanti 2020. Dan kita belum tahu namanya 5G nanti apa. Namanya belum juga ditentukan. Terus 2030 kita nanti punya 6G. Ya karena 6G masih cukup jauh, jadi namanya juga belum ada. Kalau 6G ya kecepatannya nanti sampai 1 terabit per second. Jadi kalau kalian misalkan berdiri seperti ini ya, nanti informasi juga dilewatkan dengan cahaya itu 1 tera. Orang-orang makanya bilang nanti shower of information. Biasanya kalau shower itu kita air ya, kalau ini information. Jadi di bawah ini kita bisa kecepatan sangat tinggi, tapi pindah ke yang agak gelap dikit akan turun, tapi ke yang terang lagi akan seperti itu lagi kecepatannya. Terus 2040 ya, kita memiliki 7G, ya ini belum ada namanya ya. Nah, yang 7G ini ya, nanti ini ada yang juga menyampaikan bahwa kita akan menjadi Indonesia emas ya, memiliki kejayaan tahun 2045. Ya mudah-mudahan benar ya kita. Jadi sebelum ya saya berharap juga ya nanti kalian belajar dengan sangat baik sehingga turut berkontribusi pengembangan 7G dan ini menjadi hadiah Indonesia Jaya tahun 2045. Jadi ini kira-kira tren ya, tren yang harus kita pahami. Dan sekali lagi kita nggak bisa menghentikan teknologi ya. Kalau kita nggak mau belajar maka orang lain yang akan mengembangkan. Ya, maka pilihannya adalah kita ditinggal atau kita ikut berpartisipasi. Dan saya berharap adik-adik semua adalah termasuk yang ikut berpartisipasi. Dan bahkan teknologi 5G, 6G dan 7G ya itu banyak lahir dari negara kita. Ya, amin. Terus next ya. Next. Ini bisa ya? Bisa. Ya, oke. Ya. Makasih.
Jadi ini adalah pertama adalah tadi ya, why 5G adalah kita nggak bisa menghentikan teknologi. Ada yang bertanya tentang apakah itu didesain setiap 10 tahun. Jawaban saya adalah sepanjang yang saya ketahui ya, itu secara alami didesain seperti itu. Tidak kita desain secara 10 tahun, tapi secara alami seperti itu karena perkembangan teknologi sangat cepat ya. Maka dalam 10 tahun ya kita memiliki ide baru. Itu why yang pertama. Terus why yang kedua ya, itu adalah di masa depan ya, banyak dari segi revenue ekonomi ya, itu kalau kita bandingkan voice dengan data ya, itu voice itu minus, tapi data itu lebih tinggi. Ini sesuai dengan yang dilakukan juga oleh kebijakan dari sebuah operator di Jepang ya. Jadi di Jepang itu kalau kita langganan telepon ya, kita internet ya, itu diwajibkan, nggak boleh diputus. Tapi kalau suara itu boleh diputus. Itu ada sebuah operator seperti itu. Dan ketika diwajibkan seperti itu, saya kan langsung berpikir, apa ini kira-kira kok dia mau mengambil kebijakan seperti itu? Jawabannya adalah karena tren di masa depan ya, data itu jauh lebih penting daripada voice. Karena kan kalian bisa menyampaikan atau mengirimkan voice lewat data. Maka data ya, itu menjadi lebih utama, dan di Jepang nggak boleh internet itu diputus. Jadi kalau kita langganan handphone ya, itu kalian boleh memutus servis-servis yang lain, tapi nggak boleh memutus servis internet. Nah, kalau kita bandingkan lagi ya generasinya ya, maka di 1G kita punya voice ya, voice communication, jadi kita berkomunikasi dengan suara. Kemudian di 2G ya, kita bisa mulai mengirimkan foto-foto atau picture karena kecepatan lebih tinggi. Kemudian di 3G ya, kita bisa menelpon ya dengan video, jadi video call ya, maka suara sama gambar ini bisa menjadi satu kesatuan. Dan di 4G kita lebih dari itu, tidak hanya face kita, tetapi environment kita juga bisa kirimkan, seperti kita seolah-olah berada di sana. Tapi di 5G ya, itu muncul nanti 3D, jadi hologram. Jadi yang dikirim ya, itu tidak hanya gambar seperti ini, jadi handphone ditaruh maka dia muncul 3 dimensi. Nah, kenapa ini menjadi kenyataan sekarang ya? Karena kecepatan 5G itu lebih dari 10 gigabit per second. Nah, untuk bisa kita memiliki teknologi hologram gitu, kita di 4G belum bisa ya. Di 4G belum bisa karena minimal hologram ya, itu ya ada yang bilang 1 atau 10 gigabit per second. Pokoknya pokoknya di atas 1 giga. Itu syarat minimal untuk bisa komunikasi dengan hologram ya. Next. Nah, itu tadi why yang kedua ya. Sekarang why yang ketiga ya, why 5G ya. Kita lihat sumbu X ya. Sumbu X ini adalah tahun, kemudian sumbu Y itu adalah jumlah. Kami diajari oleh profesor di Jepang ya, Anwar ya, setiap kamu menyampaikan gambar, maka kamu harus bilang sumbu X apa, sumbu Y apa. Itu wajib. Makanya saya selalu bilang sumbu X adalah tahun dan sumbu Y adalah jumlah. Dan kita bisa lihat di sini ada 3 kurva. Ya. Kurva yang pertama itu adalah place, jadi lokasi atau rumah atau tempat. Itu 1 miliar, manusia 5 miliar, dan things itu 50 miliar. Ini prediksi dari Ericsson ini ya. Maka kita bisa lihat ya, ada yang bilang juga ada sekitar 40 miliar ya, ada yang 30 miliar. Tapi intinya adalah lebih banyak daripada manusia. Dan di dalam prediksi ini adalah 10 kali daripada manusia. Nah, kalau kita mengandalkan teknologi 4G atau 3G atau 2G, maka kita nggak akan mampu ya, menservis, melayani jumlah device yang melebihi daripada jumlah manusia. Jadi kita memerlukan teknologi baru. Inilah teknologi inilah ya yang diperlukan oleh 5G. Maka kita harus ganti generasi telekomunikasi. Nah, di Jepang ya, saya menurunkan teori untuk mengetahui berapa device yang bisa diservis untuk kecepatan tertentu ya. Jadi sumbu X ini adalah kecepatan,
kemudian sumbu Y adalah jumlah device. Ya. Maka ada yang namanya limit ya. Ini adalah limit. Limit bahwa di atas ini ya, di atas ini itu disebut physically impossible. Jadi untuk jumlah yang di atas itu dan bisa berkomunikasi itu nggak mungkin lagi. Maka kita perlu mengetahui berapa sih batasan dari 5G nanti. Apakah jumlah misalkan dalam satu network dalam rumah kita boleh 20 device atau boleh 30 device atau boleh 50 device. Dan syarat-syarat network seperti apa yang bisa seperti itu. Karena di masa depan ya semua lampu-lampu ini bisa kita kontrol. Kemudian AC ya. Kemudian bahkan nanti pintu-pintu ini bisa buka dan tutup sendiri ya. Nah, seperti itu maka kalau kita jaringan kita ya dibandingkan dengan time slot, dibandingkan dengan resource yang lain itu akan memiliki physically impossible. Dan alhamdulillah kami bisa menurunkan limit ini ya, dan kemudian bisa membuat teknologi sehingga limit ini bisa agak naik. Sebenarnya ini yang kami maksud dengan capacity. Jadi capacity itu nggak bisa naik, nggak bisa turun. Yang bisa adalah kita ubah capacity. Saya berharap ya nanti semua mahasiswa yang ada di sini ya tidak keliru menyampaikan saya menaikkan kapasiti, tapi yang benar adalah saya mengubah kapasiti. Ini yang dianggap keliru juga ya ketika MIMO ditemukan. Jadi sound limit itu hanya untuk satu antena lawan satu antena. Nah ketika orang menggunakan MIMO artinya banyak antena, dia menganggap dia melebihi sound limit. Padahal itu keliru. Yang benar adalah sound limit untuk multiple antena itu lebih tinggi lagi dan belum bisa ya melampaui dari sound limit. Termasuk kenapa saya belajar ke Jepang ya, itu kan ditanya oleh penginterview. Kemudian salah satu dari alasan saya ke Jepang adalah saya ingin membuktikan bahwa rumus Shannon itu salah. Akhirnya setelah belajar di Jepang, kemudian di sana ada superkomputer ya. Kemudian kami tes dengan superkomputer. Kesimpulan saya adalah rumus Shannon benar. Rumus Shannon benar karena saya mencoba misalkan saya naikkan, jadi Shannon mengatakan R itu harus kurang dari sama dengan capacity. Jadi kita nggak bisa melampaui capacity atau bisa maksimal sama dengan. Jadi saya bikin R itu 0,001 melebihi capacity. Performance error semua. Jadi errornya itu flat. Kemudian saya bikin 0,001 di bawah capacity, betul semua, ada throughput cliff. Itu ya, karena di sana punya superkomputer bisa menghitung dengan ketelitian sangat tinggi ya. Nah, kenapa kok Shannon tidak bisa dilampaui? Hasil belajar saya di sana adalah karena Shannon mengasumsikan semuanya ideal. Sinkronisasi ideal, kemudian modulasi itu random. Di dunia ini kalau kita mau modulasi random, kalian bisa transmit, tapi kalian nggak bisa receive, nggak bisa decode. Padahal Shannon mengasumsikan bisa di-decode. Ya. Itu yang kita harus ketahui ya. Jadi Shannon itu mengasumsikan semua ideal ya, padahal di praktis ya, kita tidak ideal. Tapi jangan salah bahwa ada orang yang salah mengartikan begini, Pak, yang penting kita bikin, nggak perlu tahu teorinya, nggak masalah, itu salah. Nanti kita akan lihat kenapa itu salah ya. Next, 5G ya, ada 3